Di video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Ada 3 kata kunci yang terkait dengan hakikat psikologi. Yang pertama mengenai scientific method, dan yang kedua adalah behavior, dan yang terakhir adalah mental process. Scientific method adalah metode ilmiah. Psikologi menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, mengukur, dan menganalisis fenomena mental dan perilaku secara sistematis. Selanjutnya mengenai behavior atau perilaku. Perilaku adalah respon yang dapat diamati terhadap rangsangan atau peristiwa, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dan yang terakhir mengenai mental process atau proses mental. Proses mental yang mencakup aktivitas internal seperti berpikir, mengingat, dan merasakan yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi mempengaruhi perilaku manusia. Peran dan manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama mengenai menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, bentuk kepribadian pendidik. 4. Membentuk prestasi belajar. 5. Memahami perbedaan siswa. Yang keenam, menciptakan iklan belajar yang konduktif. 7. Mengetahui keadaan emosi. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga yang menjadi objek utama ilmu psikologi adalah masalah belajar, pembelajaran ilmu pendidikan untuk semua umur. Psikologi pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan emosional siswa. Yang kedua, motivasi, menerapkan teknik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penguatan positif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, kurikulum, merancang kurikulum yang mempertimbangkan keberagaman, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, penilaian, menjelaskan metode penilaian yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga proses belajar siswa. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, kami melakukan penelitian di SD Swasta Muhammadiyah 25 Medan pada siswa kelas 5. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kedua, studi dokumen, dan yang ketiga, kuesioner. Selanjutnya, menganalisis data. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi dan konsentrasi siswa dalam belajar? Yang pertama, efikasi diri atau kepercayaan diri siswa. Hal ini berpengaruh besar pada motivasi siswa. Yang kedua, dukungan sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, guru, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah rasa ingin tahu. Bagaimana interaksi sosial siswa dengan guru dan teman sebaya dalam mendukung pembelajaran? Interaksi sosial antara siswa dengan guru dan teman sebaya merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya membantu siswa membangun rasa percaya diri dan identifikasi sosial mereka. Apa saja hambatan psikologis yang dihadapi siswa dalam memahami materi pembelajaran? Yang pertama, kurangnya motivasi siswa. Yang kedua, kecemasan menjadi masalah yang signifikan. Yang terakhir, pengaruh lingkungan sosial siswa.
Selanjutnya, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa pembelajaran menjadi lebih efektif? Strategi yang pertama, strategi pendekatan bimbingan dan konseling. Kedua, strategi pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, dukungan dari guru dan sekolah. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Berikut adalah hasil diskusi kami mengenai pemecahan masalah atau solusi. Yang pertama ialah pendekatan pembelajaran yang beragam. Selanjutnya, meningkatkan dukungan emosional. 3. Kolaborasi dengan orang tua. 4. Pengelolaan stres dan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir, peningkatan interaksi sosial. Sekian dari kami, terima kasih.